Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menurut Econ, ideologi adalah bagian A, ilmu tentang cita-cita, gagasan dan buah pikiran. Bagian B, pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu. Bagian C, kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. Bagian kedua, menurut sastra prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Fungsi ideologi 1. Struktur kognitif yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan alam. 2. Orientasi dasar yang memberi wawasan makna dan tujuan hidup manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan dalam bertindak. 4. Bekal dan jalan untuk menemukan identitas. 5. Kekuatan yang menyemangati dan mendorong untuk menjalankan kegiatan dan untuk mencapai tujuan. Macam-macam ideologi. 1. Ideologi liberal dianut oleh negara-negara Eropa dan AS yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat liberal yang berserikan. Setiap orang bebas berlomba demi kesejahteraan pribadi. Pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya. Pemerintah dengan wajib melindungi warganya. Ideologi Pancasila. Sebagai suatu ideologi, bangsa dan negara Indonesia Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Artinya, unsur-unsur materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebagai bangsa Indonesia merupakan kuasa materialis atau asal bahan Pancasila. Ideologi komunis 1. Didasarkan pada ajaran Karl Marx dan dianut oleh negara-negara RRC, Kuba, Korea Utara. 2. Awal tahun 1990-an banyak negara komunis yang runtuh seperti Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. 3. Tujuan ideologi ini adalah membentuk masyarakat komunis sama rata sama rasa yang berceritakan A. Masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. B. Pemerintah bersifat diktator proletariat. C. Seluruh kata kehidupan diatur oleh penguasa. Sudut pandang Marxis sebagai dirumuskan oleh F.I. Lenin, negara adalah buah dan manifestasi dari antagonisme kelas yang tidak dapat didamaikan. Pendiri Rusia modern ini suatu organ penguasa kelas, suatu organ pemerasan satu terhadap yang lain. Tujuannya adalah penciptaan ketertiban yang membenarkan secara hukum dan melangsungkan pemerasan ini dengan cara melunakkan pertentangan antara kelas-kelas itu. Oleh karena itu, teori ini menginginkan penghapusan negara dan bertujuan menciptakan suatu masyarakat tanpa negara sebagai tingkat akhir dari revolusi. Amandemen atau perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan dengan catatan. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan. 2. Tidak mengubah negara kesatuan. 3. Tidak merubah bentuk pemerintah atau kabinet presidensial. 4. Penjelasan yang bernilai positif ditarik ke dalam batang tubuh. 5. Dilakukan secara bertahap dan bersifat addendum menambah. Alasan amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, historis. Undang-Undang 1945 bersifat sementara. Yang kedua, filosofis, campur aduk gagasan yang berbeda. Yang ketiga, teoritis, menonjolkan totalitarisme. Yang keempat, yuridis, klausul perubahan tercantum di dalam pasal 37. Dan yang kelima, alasan praktis politis, terjadi penyimpangan dari teks asli dan bersifat multi-interpretable. Materi amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen 1, 19 Oktober 1999, Pasal 9, poin pertama, pengurangan kekuasaan Presiden.
pembatasan masa jabatan, penambahan kewenangan DPR dan MA, Kementerian Negeri, Amandemen 2, 18 Agustus tahun 2000, Pasal 10, Otonomi Daerah DPR, Wilayah Negara, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Amandemen 3 10 November 2001, 10 pasal, penegasan negara hukum, pengurangan kewenangan MPR, perubahan keanggotaan MPR, tata cara pemberhentian presiden, pemilihan presiden langsung, Kementerian Negara, perjanjian internasional melibatkan DPR, pemilihan umum DPR dan DPD, APBN dan APBD, pajak dan pungutan lain, kewenangan BPK, kewenangan MA, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. Amandemen keempat 10 Agustus 2002, Pasal 7 Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 1. Pemilihan presiden langsung. 2. Kekosongan jabatan presiden. 3. Kewenangan dan pemberhentian DPD. 4. Macam dan harga mata uang. 5. Pendidikan dan kebudayaan. 6. Perekonomian dan kesejahteraan sosial. 7. Tata cara perubahan undang-undang. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.